Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur di lembur barayan di kota. Berjumpa lagi di channelnya Jagur Jangguru, membahas seputar informasi guru. Ada kabar yang menggembirakan bagi para honorer se-Indonesia, setanah air. Jangan di skip, tonton sampai habis. Tapi saya ingatkan kembali, jangan lupa ngopi, karena kopi adalah pemersatu bangsa. Hai, hei hei hei, jangan di skip, tonton beritanya, ini bermanfaat bagi kamu. Yuk. Pengangkatan honorer 2023 tanpa tes konkret terlampir ribuan lewat database SK. Usia ini jadi patokan. Dikutip inews.id, pengangkatan honorer 2023 tanpa tes konkret terlampir ribuan lewat database SK. Usia ini patokan. Pengangkatan honorer jadi pegawai ASN atau aparatur sipil negara adalah solusi paling konkret berdampak terhadap kesejahteraan mereka. Pengangkatan honorer tanpa tes tentu telah melewati berbagai tahapan demi tahapan sehingga dipastikan diangkat ASN tanpa tes, termasuk usia yang menjadi atensi tenaga honorer diangkat ASN. Usia bagi tenaga honorer juga menjadi salah satu prioritas tenaga honorer diangkat ASN. Saat ini, jumlah tenaga honorer di tanah air sangat membludak drastis. Dalam data tenaga honorer di Indonesia terdapat 3 juta sekian masih belum diangkat ASN. Hal itu diungkap oleh Junimart Girsang dari Wakil Komisi 2 DPR RI. Jumlah dengan skala besar itu merupakan PR bagi pemerintah untuk diangkat ASN agar nasib mereka sejahtera. Junimart Girsang, seorang politisi yang berasal dari PDIP, menyebut jumlah honorer 3 juta sekian. Tenaga honorer di seluruh Indonesia diminta untuk diangkat ASN. Langkah berani yang diambilnya sebagai Wakil Komisi 2 DPR RI telah mengubah nasib ribuan orang yang sebelumnya hidup dalam ketidakpastian. Junimart Girsang memperjuangkan hak-hak para tenaga honorer dengan tekad yang luar biasa. Salah satu langkah monumentalnya adalah ketika ia mengajukan sebanyak 3 juta sekian tenaga honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN PPPK. Bagi para pendatang baru, ujian seleksi ASN masih menjadi tahap yang harus dilalui. Namun, bagi mereka yang telah berbakti selama 10 hingga lebih dari 20 tahun sebagai tenaga honorer, pengangkatan sebagai ASN tanpa ujian seleksi adalah pencapaian yang patut dirayakan. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 telah menguraikan beberapa syarat penting yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai ASN tanpa ujian seleksi. Pertama, honorer yang berusia 40 tahun harus memiliki rekam masa kerja selama 5-10 tahun secara berurutan di lembaga pemerintah. Kedua, bagi mereka yang berusia 46 tahun masa kerja selama 10-20 tahun secara berurutan di lembaga pemerintah menjadi syarat. Ketiga, untuk yang berusia 35 tahun masa kerja selama 1-5 tahun secara berurutan di lembaga pemerintah adalah tuntutan. Dan terakhir, bagi mereka yang berusia 46 tahun atau lebih, masa kerja minimal 20 tahun secara berurutan di lembaga pemerintah diperlukan. Namun, persyaratan usia dan masa kerja bukanlah satu-satunya pertimbangan dalam seleksi ASN tanpa ujian. RUU Aparatur Sipil Negara atau ASN Pasal 131A ayat 4 juga mempertimbangkan masa kerja, gaji, tunjangan, dan ijazah pendidikan terakhir. Untuk mereka yang belum memenuhi syarat menjadi ASN, jangan menyerah, kesempatan masih ada melalui seleksi umum. Tetapi, untuk meningkatkan peluang, penting untuk terus mengembangkan keterampilan dan kualitas kerja, serta bersiap menghadapi ujian seleksi yang mungkin akan datang. Di samping itu, ada tenaga honorer seperti diungkapkan oleh Dirjen GTK Nunuk Suryani, kategori prioritas honorer resmi diangkat ASN. Berikut ini daftar nama-nama para tenaga honorer diangkat ASN. Silakan dicek di link atau deskripsi, kemudian cek nama kalian.
Mudah-mudahan nama kalian terdaftar di sana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tahun 2023 ini berkah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sampurasun.